Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, semoga Allah merahmati kita dan selalu menjaga kita dan keluarga kita. Amin. Saya punya kisah tentang sihir mahabbah. Iya, pelet. Ini dari kisah nyata yang dialami seorang wanita yang cantik yang pernah menemui saya. Dia disihir dengan media air ketika sedang curhat, ditawari minuman yang diduga sudah dimantra-mantrai sebelumnya. Apa yang terjadi? Selalu ribut dengan suaminya, mau cerai. Alhamdulillah dengan izin Allah, ketika dibacakan, ya, beliau membacakan sendiri, saya membimbing, membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ditiupkan ke telapak tangan. Kemudian mengusap dengan niat mengusir seluruh sihir peletnya. Diulang 3 kali. Alhamdulillah Allah memberikan faedah. Badannya bergetar dan beliau menangis. Dan sejak saat itu beliau tidak merasakan gangguan-gangguan pengen nelpon orang itu lagi. Dengan izin Allah. Nah, ini silakan dicoba. Insya Allah bermanfaat. Dan juga coba ambil air segelas, kemudian bacakan ayat kursi berkali-kali dengan niat mengusir sihirnya. Kemudian setelah itu ditiup. Baca lagi, tiup. Kemudian diminumkan dengan niat mengusir sihir peletnya. Semoga ini bisa bermanfaat semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudariku pemirsa Ruqyah. Episode Ruqyah kali ini, yang pertama kasusnya adalah dia terkena sihir tafriq. Sihir pemisah antara suami dan istri. Yang dimana pasien-pasien ini berharap sekali agar mereka tidak lagi terpedaya oleh tipu daya syaitan. Kita lihat bersama-sama ya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, semoga kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Malam ini kami kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi kisah perjuangan saudara-saudara kita untuk menjemput kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla melalui pengobatan Ruqyah Syar'iyah. Ruqyah selain untuk mengobati gangguan jin dan syaitan juga berfungsi sebagai benteng diri agar terhindar dari gangguan dan tipu daya syaitan. Inilah yang diajarkan oleh para peruqyah kepada masyarakat, seperti yang dipraktekkan dalam pelatihan Ruqyah Syar'iyah di Ranca Ekek, Bandung. Banyak pasien ruqyah merasa cukup dengan terapi ruqyah yang dilakukan oleh ustadz. Lalu mereka lupa untuk membentengi dirinya dari berbagai gangguan jin dan sihir. Antara lain dengan membaca zikir pagi dan petang, atau berbagai doa yang dibacakan ketika memulai aktivitas, seperti hendak makan, ke kamar mandi, makan, dan tidur. Seringkali jin yang berada dalam tubuh seseorang baru bereaksi setelah menjalani beberapa kali terapi ruqyah, seperti yang dialami oleh Meli. Ia bersama suaminya Faris mengikuti pelatihan ruqyah karena merasa ada gangguan aneh dalam tubuhnya. Sebelumnya, pasangan muda yang baru menikah ini sempat mengikuti pelatihan ruqyah, tetapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Karena itulah Meli merasa kurang bersemangat untuk mengikuti ruqyah, padahal sang suami menyaksikan sendiri gangguan yang menimpa istrinya. Beberapa minggu belakangan ini, istri saya itu lebih sering ngelamun. Jadi dia sering ngelamun, dia ngeluh bagian sakit di perut bawah kirinya, kemudian kalau tidur suka terbangun. Meli yang sehari-hari lebih banyak di rumah ini sering merasa galau. Dan tiba-tiba ia merasa sedih tanpa alasan yang jelas.
Bahkan rasa was-was dan curiga terhadap suaminya terus menghantuinya. Pernah, jadi sebelumnya pernah ikut latihan, cuma istri ogah-ogahan. Jadi dulu waktu itu saya ajak, nggak mau, tapi saya paksa ikut, cuman mungkin karena saya paksa, jadi dianya belum ikhlas. Melly lebih banyak diam dan tak mau bicara apa yang dialaminya. Beruntung memiliki suami yang sabar mendampinginya dan memotivasinya untuk berubah lebih baik, terbebas dari rasa was-was dan emosinya yang labil. Gangguan jin dan sihir biasanya berdampak pada keharmonisan keluarga. Setan berusaha memisahkan hubungan suami istri yang awalnya terikat dalam janji suci untuk membangun keluarga bahagia dengan landasan iman dan takwa. Mungkin gangguannya itu ke kita ya. Kita kan pasangan yang baru nikah sekitar 5 bulan. Kadang hal kecil itu kita jadi sering ribut. Tapi kalau kita pergi keluar tuh jarang ada masalah. Gangguan yang dialami oleh Melly dan Faris akibat sihir yang disebut sihir tafriq. Misinya untuk menceraikan hubungan suami istri. Jin jahat yang dikirim melalui sihir tafriq ini akan melakukan berbagai tipu daya untuk membuat keluarga ini dikuasai amarah yang berujung pada pertengkaran hingga semakin dekat dengan perceraian. Faris merasakan gangguan yang menyerang keluarganya terjadi sebelum menikah. Berbagai kejadian aneh bermunculan yang diduga akibat serangan seseorang yang merasa iri dan cemburu terhadapnya. Jadi pertama dia sering cium bau bangkai dan bau bangkai itu mengikuti dirinya. Jadi misalnya kamar istri saya kebetulan waktu di rumahnya itu di atas, dia turun bau bangkainya di bawah. Kemudian dia balik ke kamar, bau bangkainya ngikutin lagi. Orang yang mengalami gangguan jin tidak hanya emosinya yang terganggu. Biasanya ia sering mengalami sakit fisik seperti yang dialami Melly. Ia sering pusing dan sakit di tenggorokan hingga kesehatannya terus memburuk. Ustadz Fadil Al-Maki dalam pelatihan ruqyah yang digelar di Bandung menjelaskan beberapa gangguan jin yang harus diwaspadai. Dan beberapa peserta wanita yang menderita gangguan berat akan langsung ditangani oleh Umi Desi. Langkah awal, Ustadz Fadil mengajak Melly dan pasien lainnya untuk bertobat, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya selama ini. Taubat dalam proses ruqyah amatlah penting, karena kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari peruqyah. Orang yang bertaubat kemudian diampuni Allah, maka doa-doa yang dipanjatkannya untuk meraih kesembuhan, insya Allah akan dikabulkan Allah. Jin dalam tubuh Melly mulai bereaksi saat Melly melakukan pertaubatan. Bangsa jin mulai melakukan perlawanan dengan menolak terapi yang dilakukan peruqyah. Dalam kondisi setengah sadar sebagian dikuasai oleh jin jahat, Melly akhirnya tak kuasa menahan tangisannya. Umi Desi pun membimbing Melly dalam melakukan pertaubatan, kemudian mengajaknya terus berzikir untuk melawan kekuatan jin. Ya. Siapa namanya? Teh Melly punya anak gak? Teh Melly punya anak gak? Ayo, teteh kuat ya, teteh kuat. Faris sang suami pun turut serta membantu dengan menguatkan hati Melly agar selalu mengingat Allah. Sangat ingin Teteh bisa menguasai diri sendiri. Kalau dalam ruqyah udah timbul rasa takut, maka itu kemudian yang ketiga. Reaksi pusing kembali dialami Melly ketika mengikuti sesi pelatihan ruqyah berpasangan. Reaksi seperti ini merupakan salah satu indikator bangsa jin yang berada dalam tubuhnya terusik. Saat jin sudah menguasai tubuh Melly, Umi Desi langsung bertindak dengan meruqyahnya untuk mengusir jin zolim ini.
Dan saat Meli diajak Umi Desi untuk mengucapkan lafaz Allah dan berdoa, jin mulai melakukan perlawanan dengan menyerang kepala Meli hingga merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian menyerang tenggorokan agar sulit melafalkan kata Allah dan membaca ayat suci Al-Quran. Dari yang Umi dengar dari ceritanya Teh Meli, itu memang sepertinya ada yang mencintai Teh Meli. Sebelum Teh Meli menikah, tapi ya karena memang Teh Meli sudah punya calon, jadi tidak jadi gitu. Dibantu oleh peruqyah lainnya, Meli pun diruqyah untuk memperlemah kekuatan jin yang telah menguasai tubuh Meli. Walaupun jin yang mengganggu tenggorokannya sudah tak berdaya, Meli masih belum bisa melafalkan doanya. Meli hanya bisa menangis dan berdoa dalam hati karena jin zolim mengunci mulutnya. Doa orang yang terzolimi adalah salah satu doa yang dikabulkan Allah. Inilah yang menjadi kekuatan Meli untuk mengusir jin yang merasukinya. Tak ada reaksi ekstrim seperti muntah, namun Meli merasakan dirinya lebih baik sebagai ciri jin yang menguasainya telah lemah, bahkan mungkin telah keluar dari tubuhnya. Peruqyah tidak bisa memastikan jin keluar dari tubuh pasiennya, karena peruqyah tidak bisa melihat makhluk gaib. Untuk mengecek apakah jin masih berada dalam tubuh Meli, Ustadz Fadil dan Umi Desi kembali meruqyahnya. Inilah salah satu permainan jin, seolah-olah pasien sembuh. Padahal ketika disentuh bagian pundak, jin masih bereaksi, kemudian merasuki Meli untuk menangis. Orang yang kerasukan jin seringkali masih sadar, namun ia tak mampu mengendalikannya. Jin bisa berbuat apa saja, menangis, berteriak, bahkan memukul seperti yang ditunjukkan Meli terhadap suaminya. Meli pun kembali diruqyah oleh Umi Desi dan kali ini melakukan perlawanan karena ayat-ayat suci membuat jin dalam tubuh Meli tidak nyaman. Tangisan dan teriakan bisa jadi menipu kita, atau jin yang sesungguhnya menangis atau berteriak melalui mulut Meli. Subhanallah, atas izin dan kuasa Allah Azza wa Jalla, setelah proses ruqyah berlangsung lama, Meli akhirnya tersadar dan mulai menguasai dirinya. Umi Desi memijat tubuh Meli untuk mendeteksi keberadaan jin yang mungkin masih tersisa dalam tubuhnya. Alhamdulillah, Meli merasakan tubuhnya lebih tenang dan tidak lagi merasakan sakit akibat gangguan jin. Pada saat ngobrol juga dia lebih tenang, kemudian juga tadi ngobrol sama istri, katanya sih lebih enakan, badannya lebih ringan. Ya, dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya gitu ya. Bertaubat merupakan kunci dari semua teknik dalam ruqyah yang dilengkapi dengan menekan beberapa titik peredaran darah. Pertama-tama Umi ya mengajak Teh Meli untuk bertobat pada Allah, untuk mengikhlaskan apapun yang terjadi, karena ketika jin itu merasuki diri manusia, perempuan khususnya, biasanya yang diserang itu hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Surat yang baru saya bacakan tadi adalah surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Pemirsa, jika seseorang jarang membaca Al-Quran, bahkan tidak pernah membaca Al-Quran, di dalam pikirannya landasannya tidak kokoh, benteng-bentengnya tidak kuat, sehingga ia gampang sekali dibisikkan oleh setan-setan yang mempromosikan kemaksiatan. Hatta إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
memaksa kehidupan manusia. Rumah tangga hancur, suami istri cerai, orang dihantui ketakutan dan was-was. Emosinya penuh amarah dan labil, serta tak lagi menikmati ibadahnya. Inilah kisah seorang wanita bernama Desi. Warga Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung ini telah mengalami gangguan jin selama hampir 1 tahun. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres, tak kala mengalami mimpi buruk. Saya mimpi dikejar ular. Setelah mimpi beberapa minggu, terus saya lihat ular di belakang rumah. Tapi buntutnya aja, jadi pas dilihat di pintu, kelihat buntutnya aja gitu. Setelah itu berapa bulan baru saya sakit. Sejak saat itu, ia merasa hidupnya tidak tenang. Ia selalu gelisah, emosi berlebihan. Ia pun sangat sulit menjalankan sholat dengan khusyuk. Perubahan tingkah laku yang dialami Desi menjadi musibah bagi Mimin, ibundanya. Ya, tegang aja kalau setiap dia interaksi gitu ya di rumah. Cepat manggil Ustadz gitu, bahari berturut-turut gitu. Itu aja, kerasukan gitu. Aneh-aneh gitulah. Meski demikian, sang ibu tetap tegar dan berjuang sekuat tenaga untuk mencari kesembuhan bagi putri sulung tercintanya ini. Ia selalu menemani kemanapun putrinya pergi berobat, termasuk mengikuti ruqyah massal yang sering digelar di lingkungan tempat tinggalnya. Pengen sembuh, pengen seperti semula. Gitu. Jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Gue ngeliatnya juga sakit gitu. Udah capek. Ini adalah kedua kalinya Desi menjalani terapi ruqyah bersama Ustadz Saifuddin Al-Hamid. Sebelum ruqyah dimulai, Desi menceritakan kondisi yang dialaminya kepada Ustadz. Sering pegal tangan gitu. Ruqyah adalah doa untuk melindungi serta membersihkan diri kita dari penyakit baik medis maupun karena gangguan-gangguan jin. Agar diri kita terbebas dari gangguan jin, kita haruslah memutuskan segala ikatan yang pernah terjalin dengan bangsa jin, baik secara langsung maupun yang berasal dari garis keturunan. Ya Allah ya Rabb, mulai saat ini dan seterusnya. Meski terdengar mudah, hanya dengan mengikuti ucapan ruqyah, namun ikrar ini sangat berat diucapkan oleh seseorang yang terkena gangguan jin. Lawan. Saya mendeklarasikan. Desi nampak berusaha melawan jin yang mulai bereaksi terhadap kalimat tauhid yang ia ucapkan. Saya mendeklarasikan peperangan. Saya menyatakan. Saya menyatakan. Baca ikrar. Yang dibacakan ikrar tadi lalu langsung bereaksi keras karena Teh Desinya sendiri, si pasiennya sendiri, dia ingin mengeluarkan semua makhluk-makhluk atau gangguan yang ada di dalam tubuhnya, tetapi jin ini ngeyel tidak mau keluar. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Innahu la yuflihul kafirun wa qul infir war'ab wa anta khairul rahimin. Dengan keimananmu, keluarkan mereka. Keluar mereka. Desi mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia menangis ketika Ustadz membacakan ayat, tangannya bergetar dan sorot matanya menatap tajam pada peruqyah. Sadar, cuman badan ada yang mengendalikan, tidak bisa saya kendalikan gitu ya, gerakan-gerakan itu. Sadar saya berusaha berdoa, saya berusaha melawan gitu. Tapi badan ini seperti tidak bisa ditahan gitu ya, gerakan-gerakan seperti itu gitu. Saya juga merasa ini kenapa kok gini gitu. Tidak awak, mana cicing aina dina naon? Dina awak dina naon cicing aina. Wallahu alam. Jin mengaku telah memeluk agama Islam, namun berkeras tak mau meninggalkan tubuh Desi. Ia bergerak-gerak menyerupai gerakan seekor ular. Salah satu metode ruqyah yang dapat diterapkan adalah dengan cara melantunkan azan di telinga pasien.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, maka setan akan lari terbirit-birit dan mengeluarkan suara seperti kentut. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Apa yang membuat kamu sulit? Ibadah kamu bukan di dalam tubuh manusia. Ibadah kamu sesuai dengan kodrat kamu. Keluar kamu dari tubuh ini. Tugas kamu dalam tubuh ini selesai. Keluar. Keluar sekarang. Ukhruj ya Allah. Keluar. Kalau kamu berada dalam tubuh ini berarti kamu telah menzaliminya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ustadz tidak mau berbicara kepada jin karena salah satu sifat bangsa jin adalah licik dan penuh tipu daya. Kalau menanjatnya keluar kamu. Ya Allah, bantu hamba ya Allah. Ya Allah, bantulah jin ini keluar dari tubuh ini ya Allah. Bantu. Ajari ikhlas ya Allah. Ajari ikhlas ya Allah. Pisu-pisu durinat yang selalu Kekuatan jin ular yang bersemayam dalam raga Desi mulai melemah tak kala peruqyah membacakan surat An-Nisa ayat 56. Karena dalam ayat ini mengandung makna pedihnya azab api neraka bagi setiap makhluk Allah yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah, Maha Suci Allah, sesungguhnya Ia Maha Bijaksana. Saat jin mulai kalah, Ustadz membimbing agar jin dapat keluar dengan mudah. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Pemirsa, ruqyah sangatlah mudah. Anda pun dapat menerapkannya di rumah. Cukup dengan membaca surat sederhana seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Gelisah kemarin. Setelah meminum air ruqyah yang dicampur madu, Ustadz membimbing Desi untuk kembali bersujud. Muntah dan terbatuk-batuk bisa menjadi penanda bahwa ada sebagian jin yang meninggalkan tubuhnya. Saya hamba yang lemah ya Allah. Saya hamba yang lemah ya Allah. Alhamdulillah, perjuangan yang dilalui Desi dan ibunya selama ini tidaklah sia-sia. Insya Allah, Allah akan senantiasa menolong hambanya yang dengan tulus memohon pertolongannya. Saya ingin sembuh, saya tidak nyaman seperti ini. Merasa apa-apa diikut-ikutin kan, mandi apa gitu kan nggak nyaman ya. Untuk sembuh total, pasien tidak perlu mengandalkan ruqyah. Setelah sesi ruqyah, Ustadz Saifuddin pun mengajarkan teknik ruqyah mandiri pada Desi. Bertengah seluruh tubuhnya. Biar sembuh total dari gangguan jin, kita yang pertama luruskan tauhid kita. Buang semua benda-benda, jimat-jimat, raja-raja, isim-isim yang pernah atau yang disimpan oleh kita. Yang ketiga, kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi maksiat yang pernah dilakukan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Meli merasakan tubuhnya lebih tenang dan tidak lagi merasakan sakit akibat gangguan jin. Pada saat ngobrol juga dia lebih tenang, kemudian juga tadi ngobrol sama istri, katanya sih lebih enakan, badannya lebih ringan. Ya, dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya gitu ya. Bertaubat merupakan kunci dari semua teknik dalam ruqyah yang dilengkapi dengan menekan beberapa titik peredaran darah. Pertama-tama Umi ya mengajak Teh Meli untuk bertobat kepada Allah, untuk mengikhlaskan apapun yang terjadi karena ketika jin itu merasuki diri manusia, perempuan khususnya, biasanya yang diserang itu hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin
وأعوذ بك رب أن يحضرون. Surat yang baru saya bacakan tadi adalah surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Pemirsa, jika seseorang jarang membaca Al-Quran, bahkan tidak pernah membaca Al-Quran, di dalam pikirannya landasannya tidak kokoh, benteng-bentengnya tidak kuat, sehingga ia gampang sekali dibisikkan oleh setan-setan yang mempromosikan kemaksiatan. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un. Sihir begitu jahat merusak kehidupan manusia. Rumah tangga hancur, suami istri cerai, orang dihantui ketakutan dan was-was, emosinya penuh amarah dan labil, serta tak lagi menikmati ibadahnya. Inilah kisah seorang wanita bernama Desi. Warga Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung ini telah mengalami gangguan jin selama hampir 1 tahun. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres, tak kala mengalami mimpi buruk. Saya mimpi dikejar ular. Setelah mimpi beberapa minggu, terus saya lihat ular di belakang rumah. Tapi buntutnya aja, jadi pas dilihat di pintu, kelihat buntutnya aja gitu. Setelah itu, berapa bulan baru saya sakit. Sejak saat itu, ia merasa hidupnya tidak tenang. Ia selalu gelisah, emosi berlebihan. Ia pun sangat sulit menjalankan sholat dengan khusyuk. Perubahan tingkah laku yang dialami Desi menjadi musibah bagi Mimin, ibundanya. Ya, tegang aja kalau setiap dia interaksi gitu ya di rumah. Cepat manggil Ustadz gitu, bahari berturut-turut gitu. Itu aja, kerasukan gitu. Aneh-aneh gitulah. Meski demikian, sang ibu tetap tegar dan berjuang sekuat tenaga untuk mencari kesembuhan bagi putri sulung tercintanya ini. Ia selalu menemani kemanapun putrinya pergi berobat, termasuk mengikuti ruqyah massal yang sering digelar di lingkungan tempat tinggalnya. Umi Desi pun membimbing Meli dalam melakukan pertobatan, kemudian mengajaknya terus berzikir untuk melawan kekuatan jin. Ya, siapa namanya? Teh Meli punya anak gak? Teh Meli punya anak gak? Ayo, teteh kuat ya, teteh kuat. Faris sang suami pun turut serta membantu dengan menguatkan hati Meli agar selalu mengingat Allah. Sangat ingin Teteh bisa menguasai diri sendiri. Kalau dalam grup manusia udah timbul rasa takut, maka itu kesulitan yang ketiga. Reaksi pusing kembali dialami Meli ketika mengikuti sesi pelatihan ruqyah berpasangan. Reaksi seperti ini merupakan salah satu indikator bangsa jin yang berada dalam tubuhnya terusik. Saat jin sudah menguasai tubuh Meli, Umi Desi langsung bertindak dengan meruqyahnya untuk mengusir jin zalim ini. Dan saat Meli diajak Umi Desi untuk mengucapkan lafaz Allah dan berdoa, jin mulai melakukan perlawanan dengan menyerang kepala Meli hingga merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian menyerang tenggorokan agar sulit melafalkan kata Allah dan membaca ayat suci Al-Quran. Dari yang Umi dengar dari
ceritanya Teh Meli itu memang sepertinya ada yang mencintai Teh Meli. Sebelum Teh Meli menikah, tapi ya karena memang Teh Meli sudah punya calon, jadi tidak jadi gitu. Dibantu oleh peruqyah lainnya, Meli pun diruqyah untuk memperlemah kekuatan jin yang telah menguasai tubuh Meli. Walaupun jin yang mengganggu tenggorokannya sudah tak berdaya, Meli masih belum bisa melafalkan doanya. Meli hanya bisa menangis dan berdoa dalam hati karena jin zolim mengunci mulutnya. Doa orang yang terzolimi adalah salah satu doa yang dikabulkan Allah. Inilah yang menjadi kekuatan Meli untuk mengusir jin yang merasukinya. Tak ada reaksi ekstrim seperti muntah, namun Meli merasakan dirinya lebih baik sebagai ciri jin yang menguasainya telah lemah, bahkan mungkin telah keluar dari tubuhnya. Peruqyah tidak bisa memastikan jin keluar dari tubuh pasiennya, karena peruqyah tidak bisa melihat makhluk gaib. Untuk mengecek apakah jin masih berada dalam tubuh Meli, Ustadz Fadil dan Umi Desi kembali meruqyahnya. Inilah salah satu permainan jin, seolah-olah pasien sembuh. Padahal ketika disentuh bagian pundak, jin masih bereaksi, kemudian merasuki Meli untuk menangis. Orang yang kerasukan jin seringkali masih sadar, namun ia tak mampu mengendalikannya. Jin bisa berbuat apa saja, menangis, berteriak, bahkan memukul seperti yang ditunjukkan Meli terhadap suaminya. Meli pun kembali diruqyah oleh Umi Desi dan kali ini melakukan perlawanan karena ayat-ayat suci membuat jin dalam tubuh Meli tidak nyaman. Tangisan dan teriakan bisa jadi menipu kita atau jin yang sesungguhnya menangis atau berteriak melalui mulut Meli. Subhanallah, atas izin dan kuasa Allah Azza wa Jalla, setelah proses ruqyah berlangsung lama, Meli akhirnya tersadar dan mulai menguasai dirinya. Umi Desi memijat tubuh Meli untuk mendeteksi keberadaan jin yang mungkin masih tersisa dalam tubuhnya. Sembuh, pengen seperti semula. Gitu. Jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Gue ngeliatnya juga sakit gitu. Udah capek. Ini adalah kedua kalinya Desi menjalani terapi ruqyah bersama Ustadz Saifuddin Al-Hamid. Sebelum ruqyah dimulai, Desi menceritakan kondisi yang dialaminya kepada Ustadz. Sering pegal tangan gitu. Ruqyah adalah doa untuk melindungi serta membersihkan diri kita dari penyakit baik medis maupun karena gangguan-gangguan jin. Agar diri kita terbebas dari gangguan jin, kita haruslah memutuskan segala ikatan yang pernah terjalin dengan bangsa jin, baik secara langsung maupun yang berasal dari garis keturunan. Ya Allah, ya Rabb, mulai saat ini, meski terdengar mudah, hanya dengan mengikuti ucapan ruqyah, namun ikrar ini sangat berat diucapkan oleh seseorang yang terkena gangguan jin. lawan. Saya mendeklarasikan. Desi nampak berusaha melawan jin yang mulai bereaksi terhadap kalimat tauhid yang ia ucapkan. Saya mendeklarasikan perangan. Saya menyatakan. Baca ikrar. Yang dibacakan ikrar tadi lalu langsung bereaksi keras karena Teh Desinya sendiri, si pasiennya sendiri, dia ingin mengeluarkan semua makhluk-makhluk atau gangguan yang ada di dalam tubuhnya, tetapi jin ini ngeyel tidak mau keluar. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Innahu la yuflihul kafirun wa qul infiru war'ab wa anta khairur rahimin. Dengan keimananmu, keluarkan mereka. Keluar mereka. Desi mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia menangis ketika Ustadz membacakan ayat, tangannya bergetar dan sorot matanya menatap tajam pada peruqyah. Sadar, cuman badan ada yang mengendalikan, tidak bisa saya kendalikan gitu ya, gerakan-gerakan itu. Sadar saya berusaha berdoa, saya berusaha melawan gitu. Tapi badan ini seperti tidak bisa ditahan gitu ya, gerakan-gerakan seperti itu gitu. Saya juga merasa ini kenapa kok gini gitu.
Ma, tidak awak, ma. Mana cicing aina dina naon? Dina awakna dina naon cicing aina. Wallahu alam. Jin mengaku telah memeluk agama Islam, namun berkeras tak mau meninggalkan tubuh Desi. Ia bergerak-gerak menyerupai gerakan seekor ular. Salah satu metode ruqyah yang dapat diterapkan adalah dengan cara melantunkan azan di telinga pasien. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, maka setan akan lari terbirit-birit dan mengeluarkan suara seperti kentut. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Apa yang membuat kamu sulit? Dakuring oge ngilu ibadah. Ibadah kamu bukan di dalam tubuh manusia. Ibadah kamu sesuai dengan kodrat kamu. Keluar kamu dari tubuh ini. Tugas kamu dalam tubuh ini selesai. Keluar. Keluar sekarang. Ukhruj ya Allah. Keluar. Kalau kamu berada dalam tubuh ini berarti kamu telah menzaliminya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ustadz tidak mau berbicara kepada jin karena salah satu sifat bangsa jin adalah licik dan penuh tipu daya. Kalau menanjatnya keluar kamu. Ya Allah, bantu hamba ya Allah. Ya Allah, bantulah jin ini keluar dari tubuh ya Allah. Bantu. Ajari ikhlas ya Allah. Ajari ikhlas ya Allah. Kekuatan jin ular yang bersemayam dalam raga Desi mulai melemah. Tak kalah Meli. Ia bersama suaminya Faris mengikuti pelatihan ruqyah karena merasa ada gangguan aneh dalam tubuhnya. Sebelumnya, pasangan muda yang baru menikah ini sempat mengikuti pelatihan ruqyah, tetapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Karena itulah, Meli merasa kurang bersemangat untuk mengikuti ruqyah, padahal sang suami menyaksikan sendiri gangguan yang menimpa istrinya. Beberapa minggu belakangan ini, istri saya itu lebih sering ngelamun. Jadi dia sering ngelamun, dia ngeluh bagian sakit di perut bawah kirinya, kemudian kalau tidur suka terbangun. Meli yang sehari-hari lebih banyak di rumah ini sering merasa galau. Dan tiba-tiba ia merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Bahkan rasa was-was dan curiga terhadap suaminya terus menghantuinya. Pernah, jadi sebelumnya pernah ikut latihan, cuma istri ogah-ogahan. Jadi dulu waktu itu saya ajak, nggak mau. Tapi saya paksa ikut, cuman mungkin karena saya paksa jadi diamnya belum ikhlas. Meli lebih banyak diam dan tak mau bicara apa yang dialaminya. Beruntung memiliki suami yang sabar mendampinginya dan memotivasinya untuk berubah lebih baik, terbebas dari rasa was-was dan emosinya yang labil. Gangguan jin dan sihir biasanya berdampak pada keharmonisan keluarga. Setan berusaha memisahkan hubungan suami istri yang awalnya terikat dalam janji suci untuk membangun keluarga bahagia dengan landasan iman dan takwa. Mungkin gangguannya itu ke kita ya. Kita kan pasangan yang baru nikah sekitar 5 bulan. Kadang hal kecil itu kita jadi sering ribut. Tapi kalau kita pergi keluar tuh jarang ada masalah. Gangguan yang dialami oleh Meli dan Faris akibat sihir yang disebut sihir tafriq. Misinya untuk menceraikan hubungan suami istri. Jin jahat yang dikirim melalui sihir tafriq ini akan melakukan berbagai tipu daya untuk membuat keluarga ini dikuasai amarah yang berujung pada pertengkaran hingga semakin dekat dengan perceraian. Faris merasakan gangguan yang menyerang keluarganya terjadi sebelum menikah. Berbagai kejadian aneh bermunculan yang diduga akibat serangan seseorang yang merasa iri dan cemburu terhadapnya. Jadi pertama dia sering cium bau bangkai dan bau bangkai itu mengikuti dirinya. Jadi misalnya kamar istri saya kebetulan waktu di rumahnya itu di atas, dia turun bau bangkainya di bawah. Kemudian dia balik ke kamar, bau bangkainya ngikutin lagi. Orang yang mengalami gangguan jin tidak hanya emosinya yang terganggu. Biasanya ia sering mengalami sakit fisik seperti yang dialami Meli. Ia sering pusing dan sakit di tenggorokan hingga kesehatannya terus memburuk. Ustadz Fadil Al-Maki dalam pelatihan ruqyah yang digelar di Bandung menjelaskan beberapa gangguan jin yang harus diwaspadai. Dan beberapa peserta wanita yang menderita gangguan berat akan langsung ditangani oleh Umi Desi.
Fadil mengajak Meli dan pasien lainnya untuk bertobat, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya selama ini. Taubat dalam proses ruqyah amatlah penting karena kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari peruqyah. Orang yang bertaubat kemudian diampuni Allah, maka doa-doa yang dipanjatkannya untuk meraih kesembuhan insya Allah akan dikabulkan Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Jin dalam tubuh Meli mulai bereaksi saat Meli melakukan pertaubatan. Bangsa jin mulai melakukan perlawanan dengan menolak terapi yang dilakukan peruqyah. Dalam kondisi setengah sadar sebagian dikuasai oleh jin jahat, Meli akhirnya tak kuasa menahan tangisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, semoga Allah merahmati kita dan selalu menjaga kita dan keluarga kita. Amin. Saya punya kisah tentang sihir mahabbah. Iya, pelet. Ini dari kisah nyata yang dialami seorang wanita yang cantik yang pernah menemui saya. Dia disihir dengan media air ketika sedang curhat, ditawari minuman yang diduga sudah dimantra-mantrai sebelumnya. Apa yang terjadi? Selalu ribut dengan suaminya, mau cerai. Alhamdulillah dengan izin Allah, ketika dibacakan, ya, beliau membacakan sendiri, saya membimbing, membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ditiupkan ke telapak tangan. Kemudian mengusap dengan niat mengusir seluruh sihir peletnya. Diulang 3 kali. Alhamdulillah Allah memberikan faedah. Badannya bergetar dan beliau menangis. Dan sejak saat itu beliau tidak merasakan gangguan-gangguan pengen nelpon orang itu lagi. Dengan izin Allah. Nah, ini silakan dicoba. Insya Allah bermanfaat. Dan juga coba ambil air segelas, kemudian bacakan ayat kursi berkali-kali dengan niat mengusir sihirnya. Kemudian setelah itu ditiup. Baca lagi, tiup. Kemudian diminumkan dengan niat mengusir sihir peletnya. Semoga ini bisa bermanfaat semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudariku pemirsa Ruqyah. Episode Ruqyah kali ini, yang pertama kasusnya adalah dia terkena sihir tafriq. Sihir pemisah antara suami dan istri. Yang dimana pasien-pasien ini berharap sekali agar mereka tidak lagi terpedaya oleh tipu daya syaitan. Kita lihat bersama-sama ya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, semoga kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Malam ini kami kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi kisah perjuangan saudara-saudara kita untuk menjemput kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla melalui pengobatan Ruqyah Syar'iyah. Ruqyah selain untuk mengobati gangguan jin dan syaitan juga berfungsi sebagai benteng diri agar terhindar dari gangguan dan tipu daya syaitan. Inilah yang diajarkan oleh para peruqyah kepada masyarakat, seperti yang dipraktekkan dalam pelatihan Ruqyah Syar'iyah di Ranca Ekek, Bandung. Banyak pasien ruqyah merasa cukup dengan terapi ruqyah yang dilakukan oleh ustadz. Lalu mereka lupa untuk membentengi dirinya dari berbagai gangguan jin dan sihir, antara lain dengan membaca zikir pagi dan petang atau berbagai doa yang dibacakan ketika memulai aktivitas, seperti hendak makan, ke kamar mandi, makan, dan tidur.
Seringkali jin yang berada dalam tubuh seseorang baru bereaksi setelah menjalani beberapa kali terapi ruqyah, seperti yang dialami oleh